Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, Ban Sigom Aceh, Pang Tibang. Pang Tibang adalah pengkhianat kelas wahid. Sehingga barang kapur manteng yang terjadi di Jawa di Aceh menyo merasa dikhianati ataupun dikhianat di urang Aceh tetap berkun Pang Tibang. Karena Pang Tibangnya adalah cuak kelas wahid, pengkhianat kelas wahid yang dalam hati sanubari rakyat Aceh hana pernah diampun sampai kapanpun. Teman so Pang Tibangnya. Pang Tibangnya adalah saudara urang kepercayaan Raja Aceh, iaitu Sultan Mahmud Alaiddin Shah. Pang Tibangnya naga bernama asli dengan Ramasami, urang daripada perantau daripada India Selatan. Di mana Ramasaminya perantau India Selatan, ketika berlabuh di pelabuhan Aceh, dia menampilkan sulapnya karena dia ahli sulap. Urang jago utan main silap. Menyokun awak Malaya main silap mata. Menyokong katanya main sulap. Sehingga dengan keahlian sulap daripada Ramasaminya bisa mempengaruhi urang-urang Aceh yang na di pelabuhan bawatnya. Dan kesempatannya oleh Ramasami terus menampilkan sulap, sehingga ketenaran daripada Ramasamian ataupun Pang Tibangnya teruk kepada Raja. Itulah haji didengar oleh Raja Aceh, sehingga Ramasamian diundang oleh Raja Aceh bak istana, bak sabuh acara untuk mengisi acara tersebut dengan keahlian sulap daripada Ramasami. Keahlian sulap mata. Sehingga hal tersebut tidak disia-siakan dengan keahliannya, sehingga terpengaruh Raja Aceh iaitu Mahmud Alaiddin Shah yang berkuasa waktu 1870 dan 1874. Kemudian oleh Raja Aceh iaitu Sultan Mahmud Alaiddin Shah, nyan karena jago tat sulap daripada Ramasami nyan, sehingga Ramasami pun gubujuk ataupun untuk tinggal di Aceh dan memeluk agama Islam. Sehingga Ramasami nyan ditamang agama Islam dengan nama dalam Islam iaitu Muhammad. Dengan nama Islam Muhammad, ataupun diberi gelar oleh Raja Tengku Panglima Maharaja Tibang Muhammad, yang selama jino Panglima Maharaja Tibang Muhammad selamanya dikenal oleh masyarakat sebagai pengkhianat. Sejarah pengkhianatan daripada Pang Tibang ke watia Pang Tibangnya ditunjuk oleh Raja, ditunjuk oleh Sultan Aceh untuk pimpin utusan kerajaan Aceh jak berunding dengan Belanda di Riau, agar awak Belandanya bek dijak Aceh dan untuk baru dijak bak Desember tahun 72. Karena pakon trik Raja Aceh gu ulur-ulur waktu baik tengah hilir Belanda Aceh sambil diikat hubungan dengan Amerika dan Italia. Dipererat hubungan dengan Amerika dan Italia untuk menghadapi Belanda. Maka gu ulur-ulur waktu dan gu utus Pang Tibang. Kemudian Pang Tibangnya punya seteru. Perseteruan Pang Tibang dengan utusan Raja Aceh yang ada di Turki. Di mana utusan Raja Aceh yang ada di Turkinya di bawah pimpinan Perdana Menteri Kerajaan Aceh merangkap dengan Mangku Bumi iaitu Habib Abdurrahman Az-Zahir. Yang kengoknya berseteru dengan Habib Abdurrahman Az-Zahir, sehingga Pang Tibangnya mempengaruhi cok hati Raja Aceh agar dia bisa mengalahkan Mangku Bumi iaitu Habib Az-Zahir
untuk memperoleh simpati Raja Aceh. Kemudian Pang Tibangnya bertolak ke Singapura. Maka Pang Tibang kejak Singapura, bahawa tewa Singapura Pang Tibangnya dihubungilah utusan Amerika dan Italia dan kelakar bantu oleh Pang Tibang untuk menghadapi Belanda. Sedangkan armada Amerika watenyan berada di Hong Kong di bawah pimpinan Laksamana Jenkins. Dan oleh pihak Amerika pun setuju untuk membantu Aceh melawan Belanda. Saudara-saudara sekalian, dan hal tersebut diketahui oleh Belanda. Belanda kai tipu, pakai ni tipunya, wallahu a'lam. Kai tipu yang bahawa Amerika dan Italia menjalin hubungan dengan Aceh untuk menghadapi Belanda, sehingga Belanda mendahului. Artinya Belanda di tengah laju. Karena itu jangan kapan daripada Amerika dan Italia membantu Aceh, sehingga oleh Belanda mendahului Amerika dan Italia. Akhirnya bak ulah Rabu tanggal 26 Maret tahun 1870 ataupun 26 Muharram 1240 Hijrah, geladak kapal perang Citadel yang berlabuh di Pulau Sabang dan daratan Aceh, yang kapal perang Belandanya, digeladak kapal perang tersebut, Belanda menyatakan maklumat perang dengan Aceh karena Aceh menolak mengakui kedaulatan Belanda. Tindak lanjut maklumat perang Ba'uro Senin 6 April 1870, pasukan Belanda di bawah pimpinan Kohler, Maijen J. Aher Kohler, yang dudo Kohlernya tewas mati di Masjid Raya Baitur Rahman, kota perang dengan Aceh, melakukan pendaratan di pantai Cerumen, Aceh Barat, dan disambut dengan perlawanan rakyat Aceh, dan perang dengan rakyat Aceh pun dimulai dengan Belanda, dan perang terus berkecamuk. Saudara-saudara sekalian memandum, di tengah-tengah perlawanan Aceh dengan Belanda, tahun 1870 sekurang Panglima Tibang yang begitu dipercaya Kesultanan Aceh berbalik arah dan bergabung dengan Belanda. Dan kemudian Panglima Tibangnya bersama Belanda menyerang Aceh, sehingga kepercayaan Raja Acehnya dibalas dengan pengkhianatan oleh Panglima Tibang yang bernama Ramasamy Buno, yang berasal dari Lahore, India Selatan. Dan sampai sekarang tertorehlah sejarah di sanubari rakyat Aceh bahawa Panglima Tibang pengkhianat nomor wahid yang tidak pernah diampuni sampai kapanpun. Yang kerja berangkapur masalah Jino, apabila merasa dikhianati, nyo dianggap cuak paling raya, dianggap Pang Tibang. Inilah Pang Tibang yang sebenarnya, sidra perantau dari India yang dipercaya di Raja Aceh yang akibat menusuk dari belakang. Saudara-saudara sekalian, jadi etno kemantang baik sabi-sabi dia tak pegah Pang Tibang, tuh Pang Tibang. Inilah Pang Tibang yang sebenarnya urung India kepercayaan Raja Aceh yang menggunting dalam lipatan, sehingga sampai anjinau puas manteng masalah apabila masalah pengkhianatannya jikun dengan Panglima Tibang. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.